karena masih ada 7 unit kompetensi lagi yang perlu kita bahas. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Lihat Sudah, Pak. Pak. Oke, jadi untuk unit kompetensi berikutnya, walaupun di sini judulnya adalah menerapkan, karena kita akan mulai dari identifikasi, maka kita bahas unit ini sebelum unit melaksanakan pelatihan tatap muka. Jadi untuk unit menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja, oke, kita pahami dulu definisi K3, yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Mungkin di sini Pak Trisna Jaya lebih expert untuk K3-nya. Jadi kita akan buat sebuah dokumen identifikasi untuk dokumen keluaran unit kompetensi menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Jadi peserta mampu mengidentifikasi potensi bahaya, lalu menilai risiko bahayanya, dan bagaimana cara mengendalikan bahayanya dalam menerapkan K3 di lembaga pelatihan sesuai dengan standar. Oke, nah ini kita identifikasi dulu sumber bahaya yang dapat terjadi pada pelaksanaan pelatihan yang akan kita selenggarakan. Jadi untuk daring dan luring pastinya berbeda. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasinya apa saja potensi bahaya yang bisa terjadi di pelatihan secara daring dan apa saja sumber bahaya atau potensi bahaya yang bisa terjadi di pelatihan secara daring. Oke, di sini ada beberapa contoh sumber bahaya atau potensi bahaya di dalam pelaksanaan pekerjaan atau pelatihan, yaitu mengangkat beban yang terlalu berat. Lalu ada gambar di sini seseorang yang tertimpa perkakas yang ditaruh di atas, lalu terjadinya kecelakaan kerja saat menggunakan gerinda, lalu terkena tumpahan zat kimia, atau di sini juga ada terkait peserta yang terpleset saat duduk atau jerat kabel listrik yang mungkin berantakan di dalam kelas, atau terpleset di tangga, atau terpleset ketika menggunakan troli. Jadi nanti sumber bahaya itu banyak, silahkan diidentifikasi, nanti dokumennya akan saya share setelah kita bahas slide-slide terkait K3 ini. Jadi jenis bahaya itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu bahaya keselamatan kerja, terkait bahaya mekanik, elektrik, dan kebakaran. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah memahami ya dari judulnya. Bahaya mekanik itu seperti apa, lalu bahaya elektrik, dan bahaya kebakaran. Nah, ini adalah bahaya keselamatan kerja, dan satu lagi bahaya kesehatan kerja. Nah, bahaya kesehatan kerja ini ada beberapa faktor, yaitu faktor fisik, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi. Nah, mungkin untuk pelatihan secara daring atau di dalam jaringan itu terkait ergonomi atau fisik di dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, yang lainnya terkait faktor biologi, kimia, dan psikologi. Nah, psikologi ini mungkin juga bisa menjadi faktor di dalam kegiatan pelatihan secara daring. Oke, ini adalah faktor-faktor terkait bahaya kesehatan kerja. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian risiko bahaya. Jadi setelah kita tetapkan atau identifikasi risiko-risiko yang bisa timbul ketika pelaksanaan pelatihan, kita tetapkan di sini risiko bahayanya itu apakah sedang, rendah, tinggi, atau ekstrim. Nah, penilaian risiko ini kita ambil dari frekuensinya dan tingkat keparahannya. Nah, nanti
Untuk frekuensi ini juga ada tabelnya. Kapan dikatakan frekuensi sangat jarang, itu berapa kali terjadi di dalam 1 bulan pelatihan, atau jarang, sedang, sering. Nah, itu sudah ada tabelnya. Nanti akan saya share juga. Lalu tingkat keparahannya. Kapan dinilai bahwa sebuah resiko bahaya itu sangat parah, atau tingkatannya berat, atau tingkatnya sedang, ringan, atau sangat ringan. Ini juga nanti akan saya tampilkan tabel untuk menetapkan keparahannya. Nah, ini adalah tabel representasi kategori risiko yang dihasilkan dari penilaian. Nah, jadi setelah kita nilai tadi terkait tingkat apa resiko bahayanya, lalu di sini ada tabel terkait bagaimana kita melakukan tindakan untuk mencegah sebuah resiko bahaya itu terjadi. Nah, ketika kita sudah tetapkan penilaian risikonya rendah, berarti kita perlu melakukan membuat sebuah aturan, prosedur, atau rambu. Lalu ketika kita tetap dilihat dari tabel penetapan penilaian tadi sedang, maka ini perlu tindakan langsung. Lalu tinggi, ini perlu perencanaan pengendalian. Lalu untuk ekstrim perlu perhatian manajemen atas, atau bisa jadi juga ketika penilaiannya ini ekstrim, maka tindakan yang dilakukan itu dieliminasi kegiatannya, atau bisa digantikan dengan simulasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada tabel terkait parameter keseringan tadi, atau intensitas terjadinya. Ketika kita tetapkan sangat jarang, itu parameternya seperti apa? Ini sudah ada di sini. Lalu jarang, sedang, sering, dan sangat sering. Nah, ini parameternya sudah tertulis. Nanti saya share juga untuk parameternya. Nah, ini adalah dokumen keluaran yang akan kita buat, yaitu identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risikonya. Jadi aktivitasnya itu apa, lalu potensi bahayanya apa, lalu risiko yang terjadi. Baru kita nilai terkait risiko yang telah kita tetapkan, frekuensinya itu tadi dengan tabel frekuensi, lalu keparahannya, dan kategori terkait risiko itu sendiri, apakah ringan, sedang, atau tinggi. Lalu di sampingnya ada bagaimana pengendalian risikonya, lalu kapan jadwal pengendaliannya, lalu siapa yang berwenang untuk melaksanakan pengendalian risikonya. Oke, saya akan share untuk tugasnya. Oke, sudah saya kirim di grup. Nah, selanjutnya setelah membuat identifikasi K3, nanti di bawahnya itu ada formulir monitoring terkait penerapan K3-nya. Itu tinggal kopas saja dari
bagian atas yang telah dibuat. Jadi apa? Sumber bahaya, potensi bahaya, akibat bahayanya, lalu penilaian resiko, tindakan pengendalian, lokasi, PIC, tanggung jawabnya, lalu evaluasinya. Sudah sesuai atau belum sesuai, atau tidak sesuai. Lalu di bawahnya jangan lupa tanggal sesuai dengan tanggal pelaksanaan pelatihan. Jadi tadi kita sudah buat matriks dan rencana pelatihan di tanggal hari ini. Berarti kita rencanakan untuk pelatihannya di tanggal 5 Desember. Jadi form monitoring ini tanggalnya 5 Desember. Nah, untuk identifikasi bahaya ini berarti tanggalnya 3 Desember. Oke, cukup dipahami Bapak dan Ibu? Gimana Bapak dan Ibu? Nah, ini Pak Robi baru bergabung. Oke, oke. Eh, diamnya Bapak dan Ibu, saya artikan bahwa Bapak dan Ibu sudah memahami. Selanjutnya untuk eh, unit kompetensi atau pekerjaan berikutnya, yaitu melakukan komunikasi di tempat kerja. Oke, di sini diharapkan Bapak dan Ibu dapat menyiapkan ide atau gagasan, lalu melakukan pembicaraan, lalu mampu berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan mampu memberi tanggapan. Jadi untuk poin 1 sampai dengan 3, kita nanti akan membuat sebuah dokumen portofolio yaitu MOM atau notulensi rapat. Lalu nanti untuk yang keempat, kita akan membuat sebuah formulir keluhan yang nanti akan kita seolah-olah sudah diisi oleh peserta pelatihannya. Oke, di dalam melakukan komunikasi di tempat kerja ini, hal-hal yang dilakukan yaitu mengkomunikasikan tentang nilai-nilai perusahaan atau tempat pelaksanaan pelatihan. Ini bisa tercermin dengan menyampaikan tata tertib kegiatan pada awal pelaksanaan pelatihan. Lalu ada mengkomunikasikan informasi tentang tugas, proses, peristiwa, atau kejadian. Ini eh, bisa kita lihat nanti atau dibuktikan dengan eh, interaksi antara trainer dan peserta pelatihannya di dalam video micro teaching. Lalu selanjutnya ada melakukan partisipasi dalam diskusi kelompok untuk mencapai hasil kerja yang tepat dan menyampaikan pandangan kelompok terhadap orang lain. Nah, ini nanti bisa kita tunjukkan kompetensi kita yaitu dengan melampirkan notulensi rapat atau MOM. Selanjutnya memberi tanggapan terhadap keluhan pelanggan. Nah, ini nanti ada formulir keluhan yang akan kita buat. Oke, untuk komunikasi di tempat kerja ini, jenis-jenis komunikasi ada dua, dan ini pastinya Bapak dan Ibu sudah memahami, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Jadi komunikasi satu arah itu contohnya ceramah, komunikasi dua arah itu contohnya tanya jawab. Oke, di dalam teknik berkomunikasi juga sama. Saya yakin Bapak dan Ibu sebagai trainer, apalagi di sini juga ada beberapa orang yang eh, memperpanjang sertifikatnya. Jadi hal-hal ini saya rasa sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu, yaitu terkait kejelasan, kesederhanaan, mendengar secara aktif, terbuka, empati, bertata krama, percaya diri, dan fleksibilitas. Oke, ini adalah dokumen-dokumen keluarannya. Saya akan share.
Oke, di sini kita akan buat sebuah tata tertib peserta pelatihan. Nah, ini juga nanti tata tertib ini masuk ke slide presentasinya. Lalu ini dirubah, disampaikan oleh, ini berarti nama Bapak dan Ibu, tanggalnya tanggal 5 Desember ya. Lalu tanda tangan. Nah, notulensi rapat ini berarti kita buat tanggal 3 Desember. Waktunya disesuaikan, tempatnya disesuaikan, pimpinan rapat boleh Bapak dan Ibu, atau pimpinannya nanti Bapak dan Ibu menjadi peserta rapat. Lalu di sini agendanya, ini adalah agenda yang biasa apa didiskusikan di dalam kegiatan rapat persiapan pelatihan. Lalu hasil rapat. Nah, tujuan pelatihan ini silahkan dikopas dari tujuan pelatihan yang telah kita buat di sesi pembelajaran. Lalu durasi pelatihan silahkan dikopas dari sesi pembelajaran juga atau dari matriks pelatihan. Lalu di sini pesertanya ada berapa orang, disesuaikan dengan dokumen yang sudah dibuat. Jumlah peserta itu ada di daftar kebutuhan bahan atau alat. Lalu materi utama yang akan disampaikan, ini silahkan ambil dari judul elemennya, karena kita akan membuat sesi pembelajaran atau materi itu hanya satu elemen. Jadi silahkan dikopas judul elemennya, lalu nanti ini boleh disesuaikan. Tempat pelatihannya, jika daring tidak usah dirubah, tapi kalau luring berarti perlu dirubah. Ini juga sama. Waktu dan lokasi pelatihannya kita buat 5 Desember 2025. Jam pelatihannya disesuaikan dengan JP yang telah ditentukan. Lalu evaluasi. Nah, ini yang perlu diganti adalah ini dari aspek kritis. Penilaian akan fokus pada, nah ini tergantung aspek kritisnya ada berapa. Kalau hanya satu, ya satu saja. Tapi kalau di SKNI-nya ada lebih dari satu, silakan ditulis semuanya. Lalu penutupan rapat, kayak di bawahnya, tanggal, dan Jadi kalau saya bayangkan ini exhibition, kayak kita penampilan. Terus harusnya kan ada stand-stand gitu kan ya. Saya juga belum tahu di mana standnya. Jadi acara cuman punya gimana Bu Dini, ada yang ingin ditanyakan? punya Pak. Oke. Oke, jadi seperti itu pembuatannya. Lalu nanti juga ada dokumen tugas terkait formulir keluhan. Oke, jadi seperti ini nanti formulirnya. Seperti biasa di setiap dokumennya ada logo perusahaan. Nah, ini data pribadi, ini nama lengkap dari peserta pelatihan ya. Jadi silahkan ditulis peserta pelatihan yang pernah Bapak atau Ibu latih. Silahkan asal saja nggak apa-apa. Lalu nama pelatihannya disesuaikan dengan nama pelatihan yang telah dibuat di Matrix atau di sesi pembelajaran. Tanggal pelatihannya tanggal 5 Desember. Lalu instruktur ini berarti nama Bapak dan Ibu. Nah, ini silahkan diasumsikan apa saja sih biasanya yang terjadi di dalam sebuah pelatihan. Lalu kapan terjadinya, apa yang diharapkan sebagai solusi, terus apa sarannya. Nah, ini boleh silahkan misalkan keluhannya terkait pelatihan hari ini, nggak apa-apa. Tapi nama pelatihan yang diikuti ini sesuai dengan judul pelatihan yang dibuat di sesi pembelajaran. Oke, sampai di sini cukup dipahami? Cukup, Pak, cukup. Oke, Ya, Pak. kita lanjut. Tanya, Pak. Ya, silakan. Ini formulirnya tadi itu untuk satu orang saja atau beberapa orang? Satu saja. Itu di Satu print saja, atau Ibu. di ketik?
Diketik dan diketik aja Ibu. Nanti Oke. dijadikan PDF. Oh, oke, siap. Oke, siap. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke unit kompetensi berikutnya, yaitu melaksanakan pelatihan tatap muka face to face. Nah, untuk unit kompetensi ini atau pekerjaan berikutnya, di sini Bapak dan Ibu diminta untuk membuat video micro teaching. Jadi Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran, nggak apa-apa, nggak ada apa pesertanya, tapi yang penting Bapak dan Ibu walaupun tidak ada peserta, seolah-olah ada pesertanya. Tetap sampaikan nanti apakah ada yang ingin ditanyakan atau silahkan intinya ada interaksi walaupun Bapak dan Ibu membuat videonya itu di Zoom sendirian, tapi seolah-olah Bapak dan Ibu ada interaksi dengan peserta pelatihannya. Oke, di sini diharapkan Bapak dan Ibu mampu menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran. Nah, untuk menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran, ini dapat dibuktikan dengan perkenalan diri di awal kegiatan. Di sini ketika seorang trainer atau instruktur memperkenalkan dirinya lalu meminta para peserta untuk mengenalkan dirinya, itu sudah dalam bagian menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran, lalu menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran. Nah, bimbingan ini harus sesuai dengan situasi pembelajarannya. Jika memang bimbingannya itu terkait pengetahuan, ya dilakukannya di dalam kelas, jangan di bengkel atau di tempat praktek. Tapi jika pelatihannya itu di lebih banyak pekerjaan prakteknya, ya dilakukannya di tempat praktek, jangan di kelas. Kecuali ya tadi seperti yang saya sampaikan, ada hal-hal yang memang jika dilakukan prakteknya itu penilaian resikonya ekstrim. Jadi hanya bisa disimulasikan. Nah, itu silahkan. Lalu memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Nah, di sini hal yang dapat ditunjukkan di dalam video micro teachingnya nanti. Jadi Bapak dan Ibu selalu monitor setiap memberikan materi dari tiap-tiap materi yang disampaikan. Apakah sudah dimengerti oleh para peserta pelatihan atau masih perlu diperinci lagi penjelasannya. Jadi dengan menanyakan kepada peserta pelatihan apakah sudah memahami atau belum, itu termasuk di dalam memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran, atau bisa juga jika unit kompetensinya banyak, itu bisa dilakukan setiap unitnya dilakukan post test. Jadi tidak di akhir kegiatan, tapi dari setiap unitnya. Nah, itu bisa dilakukan post test untuk menilai apakah dari setiap unit tersebut Bapak dan Ibu sudah memahami atau peserta pelatihan sudah memahami apa yang disampaikan. Oke. Jadi ini adalah tahapannya dalam melaksanakan pelatihan tatap muka, yaitu menjalin hubungan kerja yang baik, mengelola sikap dan perilaku dengan nilai-nilai budaya yang dianut. Nah, pengelolaan sikap dan perilaku ini dapat tercermin dengan menyampaikan tata tertib di awal kegiatan, lalu menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran, dan memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, di sini dalam pelaksanaan pelatihan tatap muka, komunikasi harus terbuka dan jelas, ciptakan suasana nyaman dan positif, saling menghargai dan memberikan dukungan dan umpan balik. Nah, dukungan dan umpan balik ini sangat diperlukan oleh para peserta. Jadi mereka diberi arahan setelah mengikuti pelatihan ini, mereka ini bisa lanjut kemana untuk sertifikasi. Oke, untuk sertifikasi apa saja persyaratan sertifikasi yang harus saya
harus dilengkapi oleh peserta. Nah, berikan dukungan untuk peserta lanjut melakukan sertifikasi setelah pelatihan. Atau setelah pelatihan ada on the job training. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah umpan baliknya. Oke. Nah, ini terkait tadi tata tertib kegiatan pelatihan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu? Untuk melaksanakan pelatihan tatap muka, pembuatan dokumen video micro teachingnya, atau ada hal-hal lain, silakan. Bingung atau jelas? Durasi videonya tadi berapa, Pak? Kenapa? Durasi videonya tadi berapa menit? Videonya 15 sampai 20 menit. Oh, ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjut. Oke, jadi nanti silakan membuat slide presentasi. Tapi slide presentasi ini nanti draftnya saya akan kirim di akhir kegiatan. Karena di dalam slide itu ada halaman evaluasi pembelajaran. Nah, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan itu baru kita buat di unit kompetensi yang terakhir. Jadi membuat slide presentasinya itu nanti di akhir. Ya, jadi kita lanjut dulu untuk unit kompetensi berikutnya, yaitu mengelola bahan pelatihan kerja. Nah, oke, di sini pengelolaan bahan jadi dari eh, daftar kebutuhan bahan yang diperlukan. Ini tadi sudah dibuat daftar kebutuhan bahannya. Lalu setelah daftar kebutuhan bahan dibuat, maka Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk mendistribusikan bahannya kepada para peserta pelatihan. Nah, jadi nanti kita buat juga laporan pengambilan bahan dari bagian gudang dan laporan pendistribusian bahan dari bagian pendistribusian bahan dari instruktur ke peserta pelatihan. Oke, jadi di sini Bapak dan Ibu diharapkan mampu membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan. Ini tadi sudah dibuat, lalu menyiapkan bahan untuk pelatihan, mendistribusikan penggunaan bahan dalam proses pelatihan, membuat laporan penggunaan bahan latihan yang digunakan untuk mengelola bahan pelatihan. Jadi dari kalimat ini saya yakin sudah tergambar bagaimana Bapak dan Ibu di dalam mengelola bahan pelatihan kerja ini. Jadi dari pembuatan daftar, lalu menyiapkan bahannya, lalu mendistribusikan bahannya, dan membuat laporan penggunaan bahan. Oke. Nah, ini adalah personil dalam pengadaan bahan pelatihan. Nah, ini biasanya personil-personil ini ada di dalam LPK yang memang levelnya sudah besar ya. Karena untuk LPK-LPK yang baru berdiri biasanya dalam pengadaan bahan itu masih instruktur yang menyiapkan bahan-bahannya. Nah, Pak, jadi secara apa, teknis untuk pengelolaan bahan itu terdiri dari beberapa personil. Yang pertama yaitu instrukturnya, membuat daftar kebutuhan bahan pelatihannya. Lalu nanti kepala LPK-nya menghimpun seluruh kebutuhan bahan dari seluruh program pelatihan yang akan dilaksanakan oleh LPK tersebut. Lalu nanti ada panitia pengadaan bahan. Nah, mereka melakukan pengadaan bahan sesuai daftar yang telah dihimpun oleh kepala LPK. Lalu nanti di sini petugas gudang akan memverifikasi, menempatkan, dan mengeluarkan bahan pelatihan. Nah, lanjut baru instrukturnya mendistribusikan dan menyimpan bahan pelatihan. Nah, bahan pelatihan ini ada yang bahan habis, bahan sisa, dan barang jadi. Nah, kalau barang jadi ini seperti pelatihan menjahit. Nah, hasilnya adalah barang jadi baju.
Nah, bahan sisa ini mungkin lebih kepada mungkin pelatihan terkait pembersihan lingkungan atau pembersihan dapur di rumah tangga. Nah, itu kan biasanya ada bahan sisa terkait bahan-bahan cair untuk pelatihan, bahan pembersihan. Nah, itu ada bahan sisa atau bisa juga bahan sisa ini adalah pelatihan menjahit, jadi bahan sisa dari bahan yang telah digunakan. Jadi masih ada sisa atau bisa juga bahan sisa yang karena sisanya itu ada peserta pelatihan yang tidak hadir. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, kita akan buat dokumennya. Jadi kita tadi daftar kebutuhan bahan sudah kita buat, lalu daftar pendistribusian bahan dan laporan penggunaan bahan. Oke, jadi dokumen yang sudah saya share di grup, nah ini daftar bahan yang dibutuhkan, itu nanti dikopas saja dari daftar bahan yang telah dibuat. Lalu kita buat di sini form pendistribusian bahan pelatihan. Oke, nah di sini silahkan disesuaikan nama bahannya, lalu spesifikasinya disesuaikan dengan yang ada di daftar bahan yang dibutuhkan. Ini juga ada spesifikasi, lalu tanggal pendistribusiannya, lalu jumlah dari bahan tersebut, lalu ada sisa atau tidak. Nah, ini berarti tanggalnya tanggal 5 Desember distribusi bahannya. Nah, untuk daftar bahan yang dibutuhkan, ini tanggal 3 Desember. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut lagi. Nah, satu lagi namanya mengelola peralatan pelatihan kerja. Nah, ini juga tidak beda jauh untuk dokumen keluaran dari unit kompetensi ini dengan mengelola bahan pelatihan kerja. Bedanya, kalau bahan tadi kan habis pakai. Dia sisa itu tergantung apakah memang ada sisa atau tidak. Tapi kalau untuk peralatan ini, seluruhnya nanti dikembalikan lagi ke bagian gudang. Karena sifatnya tidak habis pakai. Jadi di sini peserta diharapkan mampu membuat daftar peralatan dan penyimpanannya. Ini daftar peralatannya sudah kita buat tadi, lalu menyiapkan peralatan pelatihan, mendistribusikan penggunaan peralatan untuk pelatihan, dan memelihara peralatan pelatihan yang digunakan. Jadi ada satu lagi yaitu dokumen pemeliharaan peralatan pelatihan. Karena peralatan itu perlu adanya kalibrasi biasanya. Apalagi di bidang-bidang terkait K3, itu ada kalibrasinya. Apakah memang alat-alat tersebut masih sesuai penghitungannya. Atau di bidang-bidang kesehatan seperti apa untuk mengecek tekanan darah, nah itu juga perlu ada kalibrasi setiap beberapa tahun sekali. Oke, di sini di samping membuat daftar kebutuhan peralatan, kita menyiapkan peralatan pelatihan tersebut agar siap digunakan, lalu mendistribusikan penggunaan peralatan untuk pelatihan dan memelihara peralatan pelatihannya. Nah, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, dari mana kita dapat mengidentifikasi peralatan apa saja yang diperlukan di dalam kegiatan pelatihan kita, itu kita ambil dari SKKNI.
Ini ada peralatan dan perlengkapan. Nah, di sini juga sudah dicantumkan lagi atau di bold tulisannya daftar boleh ditambah agar sesuai dengan kebutuhan saat materi teori maupun praktek. Jadi boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi. Oke, ini tugas yang di awal tadi untuk matriks. Daftar peralatan yang dibutuhkan sama. Jadi nanti dari file yang akan saya berikan itu juga ada daftar peralatan yang dibutuhkan, tinggal dikopas saja dari tugas yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk pendistribusiannya, menyiapkan peralatan, kita akan membuat bon peminjaman peralatan dari bagian gudang, lalu baru laporan penggunaan dan pemeliharaannya. Oke, saya akan share untuk dokumennya. Oke, ini adalah dokumen terkait mengelola peralatan pelatihan. Jadi daftar peralatannya itu dikopas saja dari dokumen tadi yang di awal yang kita buat. Lalu bon peminjaman peralatan, ini hanya beda di judul saja, sama di bagian bawah. Tanggalnya berarti tanggal 3 Desember. Nah, laporan penggunaan peralatan, nah, ini disesuaikan kejuruannya, kejuruan, tanggalnya 5 Desember. Nah, bedanya di sini laporan penggunaan itu kondisinya ketika diterima itu bagaimana, lalu dikembalikan apakah dalam kondisi baik atau rusak. Lalu di bawahnya tanggal, berarti ini tanggal 5 Desember, tanggal pelaksanaannya. Lalu nama Bapak dan Ibu dan tanda tangan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait mengelola peralatan? Cukup? Bapak. Cukup. Cukup. Good. Oke, di dalam pengelolaan peralatan ada satu lagi bukti atau output keluarannya yaitu laporan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Nah, nanti silahkan ditulis peralatan apa yang akan dilakukan pemeliharaannya. Ini contohnya laptop, lalu kondisinya seperti apa, kegiatan pemeliharaannya, terus pemeliharaannya dilakukan kapan, waktunya berapa menit, kegiatannya itu apa yang dilakukan, terus apakah ada biayanya. Jadi ini boleh laptop, boleh proyektor, pokoknya disesuaikan dengan peralatan yang digunakan. Nanti untuk kondisi peralatannya boleh normal atau butuh kalibrasi, berarti kegiatan pemeliharaannya di sini kalibrasi alat. Nah, ini waktunya berapa lama, lalu biayanya berapa untuk kalibrasi alat tersebut. Nah, di bawahnya ada teknisinya siapa, penanggung jawabnya siapa, lalu instrukturnya siapa. Nanti tanda tangannya silahkan dibubuhkan di setiap nama, jadi tidak perlu tanda tangan asli. Oke, sampai di sini cukup dipahami
Bapak dan Ibu? Cukup, Pak. Hmm. Oke, jika Bapak, cukup, mungkin Bapak ya. ya yang di share itu tetap nomor 7 tadi, mengelola peralatan, bukan yang terakhir pemeliharaannya belum. Nah, oke, oke. Oke, sudah Pak. Oke, kalau gitu silahkan Terima Bapak dan kasih. Ibu. Oh iya, sama-sama buat dulu untuk tugas pengelolaan bahan dan pengelolaan peralatan. Untuk yang tugas identifikasi K3 mungkin nanti bisa dibuat setelah kegiatan pelatihan ini selesai karena ini cukup berpikir dalam membuatnya. Tapi kalau untuk tugas mengelola bahan dan peralatan saya yakin ini tidak susah untuk membuatnya. Jadi kita alokasikan waktu 20 menit cukup biar tidak terlalu banyak Kalau PR-nya. oke, Gimana? 20 menit cukup? ya kami coba. Oke, siap. Oke, berarti pukul 14.35 ya. Nanti diteruskan juga tadi untuk sesi pembelajarannya. Karena kan kalau sesi pembelajaran itu masih kopas ya. Nanti untuk identifikasi K3 dan komunikasi di tempat kerja itu nanti saja dikerjakan. Oke, 14.35 kita gabung lagi. Jadi kita cicil tugasnya yang mudah-mudah dulu agar tidak terlalu banyak nanti PR-nya. Oke, sudah terlihat Bapak dan Ibu. Udah, Pak. Oke, terima kasih Ibu Dini. Oke, untuk unit kompetensi berikutnya, unit kompetensi ke-8, yaitu menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Oke, di sini Bapak dan Ibu diharapkan mampu mencatat dan menghimpun data kemajuan belajar peserta pelatihan, membuat keputusan penilaian dan umpan balik yang digunakan menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Jadi kita mulai dengan membuat perencanaan evaluasinya, lalu nanti keputusan penilaiannya dan umpan balik kepada pesertanya. Oke, jadi di dalam membuat sebuah pertanyaan itu atau di dalam membuat sebuah evaluasi itu diklasifikasikan dengan dua jenis bukti, yaitu jenis bukti L dan T. Nah, L ini maksudnya adalah jenis bukti langsung, dan T adalah jenis bukti tambahan. Nah, jenis bukti langsung ini dapat menggali aspek kompetensi, keterampilan, dan sikap kerjanya. Karena jenis bukti langsung ini seperti kita meminta mereka untuk melakukan praktek kerja di depan kita sebagai instrukturnya. Apakah mereka sudah memahami terkait bagaimana mempraktekannya dan bagaimana sikap kerjanya. Nah, maka disebut juga dengan jenis bukti langsung karena langsung kita di situ mengamati dari praktek yang dilakukan oleh peserta pelatihan kita. Lalu ada jenis bukti lagi yaitu tambahan. Nah, tambahan ini untuk menggali aspek kompetensi pengetahuannya. Nah, ini contohnya seperti membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis atau pertanyaan lisan. Nah, pertanyaan tertulis itu kan ada pilihan ganda, ada essay, atau pertanyaan lisan seperti wawancara itu lebih menggali ke pengetahuannya.
Jadi untuk jenis bukti tambahan ini eh, intinya adalah membuat apa, pertanyaan untuk menggali pengetahuannya. Nah, kalau untuk jenis bukti langsung, untuk menggali keterampilan dan sikap kerjanya. Nah, di sampingnya itu ada dimensi kompetensi. Nah, seseorang itu dikatakan kompeten apabila telah memenuhi seluruh dimensi kompetensi di dalam evaluasi yang diberikan. Yaitu di sini untuk jenis bukti langsung itu ada tiga dimensi kompetensi yang dapat diterapkan, yaitu dimensi kompetensi tech skill, text management skill, dan job roles environment skill. Nah, ini semua untuk dimensi kompetensinya lebih kepada kalimat perintah. TS itu text skill. Jadi kita memerintahkan satu pekerjaan kepada peserta pelatihan, dan ketika dia mampu melakukan pekerjaan tersebut dan sikap kerjanya sesuai, maka peserta tersebut sudah memenuhi aturan bukti atau dimensi kompetensi text skill. Nah, untuk text management skill, ini beberapa pekerjaan. Jadi kita minta peserta tersebut untuk melaksanakan beberapa pekerjaan. Contohnya kalimat perintah untuk melaksanakan praktek di dalam melakukan beberapa pekerjaan. Jadi tolong identifikasi dan terapkan mungkin dengan K3 tadi. Tolong identifikasi K3 terkait pelaksanaan pelatihan secara daring dan terapkan hasil identifikasi yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan tersebut ada dua pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi dan menerapkannya. Nah, ketika peserta pelatihan mampu melakukan pengidentifikasian dan penerapannya dengan sikap kerja yang sesuai, maka peserta tersebut sudah dinyatakan memenuhi dimensi kompetensi text management skill. Jadi bedanya TS sama TMS. TS itu kalimat perintah untuk mengerjakan satu pekerjaan. Nah, TMS itu kalimat perintah untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan. Karena kan dimensi kompetensi ini kita akan membuat sebuah evaluasinya. Jadi lebih ke kalimat perintah. Selanjutnya JRES, Job Role Environment Skill. Nah, ini dimensi kompetensi ketika peserta melakukan praktek itu sesuai dengan arahan dari instruktur atau sesuai dengan arahan dari atasan jika bekerja atau sesuai dengan SOP. Jadi ketika dia melakukan pekerjaannya sesuai SOP atau sesuai arahan instruktur atau atasannya, nah ini sudah memenuhi dimensi kompetensi JRES. Oke, jadi tiga dimensi ini dapat langsung ditunjukkan di depan Bapak dan Ibu sebagai evaluatornya. Karena mereka akan melakukan praktek. Tapi untuk jenis bukti tambahan, knowledge, ini biasanya kita berikan pertanyaan dengan dimensi kompetensi CMS dan TRS. CMS ini yaitu Contingency Management Skill. Nah, Contingency Management Skill ini maksudnya adalah kemampuan seseorang di dalam mencari sebuah alternatif atau solusi di dalam pekerjaannya yang seperti biasanya, tapi terjadi masalah di pekerjaan tersebut. Jadi ada masalah di dalam satu pekerjaan yang biasanya dia kerjakan, lalu dia mampu untuk mencari solusinya dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, maka dimensi kompetensi CMS dapat terpenuhi jika peserta tersebut dapat mencari solusi dari masalah yang terjadi. Selanjutnya, dimensi kompetensi TRS. Mungkin saya contohkan untuk CMS dulu. CMS itu kita contohkan apabila Anda
mungkin pertanyaan seperti ini ya, apabila Anda di dalam melakukan sebuah pembelajaran, tiba-tiba proyektor Anda rusak, apa yang Anda lakukan? Kalau dia lakukan dengan menutup kelasnya dan selesai, maka itu bukan solusi. Dimensi kompetensi kontingensi manajemen skill-nya itu belum dijalankan oleh trainer tersebut. Tapi ketika di dalam kelas lalu proyektor tiba-tiba mati, nah dia bisa mencari solusi dengan memprint out dokumen slide-nya dan membagikan ke para peserta. Atau bisa mengganti dengan kegiatan praktek dari materi yang telah disampaikan. Jadi kegiatan pelatihannya masih tetap berjalan walaupun ada masalah yang terjadi. Kecuali masalah-masalah yang timbul adalah terkait dengan masalah yang bisa memang benar-benar bisa menghentikan kegiatan pelatihan tersebut. Mungkin terjadinya bencana alam, itu sudah di luar konteks CMS. Tapi ya CMS-nya itu, solusinya apa? Ya segera terapkan K3-nya ketika terjadi bencana alam. Itu juga sebuah tindakan contingency management skill. Oke, selanjutnya ada TRS yaitu transfer skill. Nah, transfer skill ini bukan maksudnya mentransfer skill trainer kepada peserta pelatihan. Tapi di sini mentransfer skillnya ke kondisi yang baru. Contoh, sebelum pandemi kita sering melaksanakan kegiatan pelatihan secara offline. Jadi kita tatap muka offline di hotel atau di ruang pertemuan. Ketika terjadi pandemi, seorang trainer tersebut yang biasanya melakukan pelatihan secara offline, dia belum pernah melakukan training dengan media Zoom. Lalu dia diminta untuk melakukan training dengan media Zoom secara online atau daring. Nah, ketika trainer tersebut mampu melakukan training dengan daring atau media Zoom dan peserta pelatihannya mampu menyerap pemahaman yang diberikan oleh trainer tersebut, maka dimensi kompetensi transfer skill ini sudah terpenuhi. Jadi ini lebih ke penyesuaian terhadap hal yang baru. Mungkin kalau seorang driver biasanya menggunakan mobil Toyota dengan setir kanan, lalu dia diminta untuk mengendarai mobil Mazda dengan setir kanan juga. Nah, ini adalah transfer skill-nya dari mengendarai Toyota ke Mazda dengan sama-sama setir kanan. Kalau misalkan diminta untuk mengendarai Mazda setir kiri, itu bukan transfer skill, tapi perlu pelatihan ulang karena beda di dalam menggunakan setir kanan dan setir kiri ini. Karena perbedaan jalannya juga berbeda dengan di Indonesia. Apalagi penggunaan setir kanan ini atau setir kiri ini digunakan di Indonesia, yang itu juga perlu pelatihan intinya, tidak bisa langsung di transfer skillnya. Atau penggunaan mesin cuci dari merek Sharp ke merek Electrolux dengan sama-sama tipe mesin cuci tabung atas. Nah, ketika dia diminta untuk melakukan pencucian dari mesin tabung atas ke tabung front load atau tabung depan, nah ini bukan transfer skill, tapi dia perlu berlatih dulu karena beda pengoperasiannya dengan mesin cuci bukaan atas dan bukaan depan. Oke, sampai di sini cukup dimengerti atau ya ada yang ingin ditanyakan? Cukup atau bingung, Pak Robi? Iya masih anu, yang CMS dengan TRS tadi itu masih Oh. rancu. Nah, jadi kalau CMS ini lebih ke datangnya sebuah masalah di dalam sebuah pekerjaan, lalu kemampuan seseorang tersebut menghadapi masalah itu, Pak.
Iya, Jadi coba Bapak di bidang apa? bidang K3 konstruksi bangunan. Oke, K3 konstruksi bangunan. Masalah yang biasa terjadi apa, Pak? Biasanya di konstruksi bangunan. Biasanya itu antara besi yang dipasang itu Mm-mm. eh, ada yang banji dan ada yang SMI Oke, ya. jadi Itu ada aja. besi yang sesuai standar dan yang Iya, non apa yang tidak sesuai dengan standar. iya, Tapi bangunan tersebut sudah jadi. betul. Nah, oke. Nah, itu juga bisa apa dibuatkan sebuah pertanyaan. Jadi kenapa jenis bukti tambahan ini atau untuk menggali pengetahuan itu dimensi kompetensinya itu CMS sama TRS. Karena tidak mungkin kita masukkan dimensi kompetensi CMS dan TRS itu ke jenis bukti langsung suruh praktek. Masa kita praktekkan kesalahannya? Ya, Ya, betul. jadi kan tidak mungkin kita minta dia mempraktekkan salah dulu baru bagaimana teorinya. Nah, ini bisa apa? Bagaimana penanggulangannya? Ini bisa membuat bengkak kos dalam pelatihan kalau diminta untuk salah dulu. Nah, makanya jenis bukti untuk penggalian pengetahuan ini itu dimensi kompetensinya CMS dan TRS. Nah, terkait dengan kesalahan di dalam penggunaan besi yang tidak sesuai standar, nah ini kan berarti pertanyaannya, sebentar Pak, di lapangan itu ketika ditemukan bangunan yang tidak sesuai dengan standarnya, apakah harus dirobohkan atau gimana? Ada solusinya nggak? Eh, enggak sih, cuman hanya keamanannya aja. Biasanya kalau yang asli itu keamanannya 3, yang Ya, yang banji itu keamanannya di bawahnya 2,5. oke. Nah itu Pak, maksud saya, apakah ada solusi ketika bangunan tersebut sudah jadi? Atau ya sudah, paling di penilaian keamanan ini kurang bagus. Tapi apakah di apa renov atau gimana? Enggak juga. Oh, Jadi ya berarti sudah. ya tidak apa itu nggak bisa dimasukkan ke CMS Pak, Iya. karena CMS itu harus ada solusinya, bukan Hmm. ditemukan masalah terus ya sudah. Mungkin kalau dikonstruksi ketik solusinya itu bagaimana eh, saat ada perlu apa ya? Karena saya bukan di bidang konstruksi ya. Entah di pekerjaan sehari-hari contohnya. Ya mungkin mungkin kalau balok itu mungkin bisa ya. Kalau balok karena harus ditopang di bawah. Jadi separuh dari balok itu bisa ditopang. Tapi kalau apa ini kolom itu mungkin ya agak sulit. Oke. Nah, atau ya pakai itu aja, Pak. Jadi apa yang Anda lakukan jika dalam pekerjaan pembangunan konstruksi gedung ditemukan balok konstruksi yang menggunakan besi yang tidak sesuai dengan standar. Iya, Nah, nah, jadi ketika peserta pelatihan tersebut menjawab eh, balok konstruksi tersebut ditopang kembali dengan mungkin ditambahkan apa, Pak? kolom tambahan Ya, di bawahnya. dibuatkan kolom tambahan untuk menopang balok tersebut. Nah, itu Iya, kan sebuah penanganan satu masalah dan iya, pembuatan penopang balok tersebut jika dilakukan dengan standar sesuai dengan standar, ya maka itu sudah terpenuhi Pak untuk baik, dimensi CMS-nya, pembuatan balok dengan standar yang sesuai. sesuai. Ya. Oke, cukup jelas Pak. Cukup, terima kasih. Oke, untuk TRS-nya masih agak bingung? Transfer skill dari itu saya rasa sudah cukup. Ya, Sudah ya. Oke. ya. Nah, ini adalah definisinya tadi text skill, text management skill, contingency management skill, job role, dan transfer skill.
Nanti saya share juga di grup. Oke, kita akan menyusun rencana penilaian peserta pelatihan, menghimpun dan menyusun data kemajuan peserta pelatihan, dan membuat keputusan penilaian. Nah, kita buat perencanaannya. Jadi kita menggunakan matriks yang sudah dibuat. Sebentar, saya kirim dokumennya. Oke, di sini kita akan membuat soal IC sebagai pertanyaan tertulis dan soal praktek. Nah, silahkan kopas elemen kompetensi dan KUK-nya. Lalu kita cek di sini indikator capaiannya. Jadi di sini kita buat contohnya untuk KUK di sini gaya komunikasi pelanggan diidentifikasi sesuai dengan karakter pelanggan. Nah, indikator capaiannya yaitu dapat, mampu, dan harus. Nah, harus ini kita isi sikap kerjanya. Dapat ini berarti terkait pengetahuannya, lalu mampu ini terkait keterampilannya. Oke, ini sebentar, coba kita buka matriksnya. Oke, kita ambil elemen kompetensinya, copy di sini. Ini nanti diganti kode unit dan judul unitnya. Lalu nama peserta di sini nanti namanya sama dengan nama peserta yang ada di form keluhan ya. Ini nama peserta pelatihan di sini, bukan nama Bapak dan Ibu. Lalu KUK-nya silahkan di copy. Ini sengaja saya merahkan biar diganti nanti. Lalu indikator capaiannya kita ambil dari elemennya. Dapat sini harus itu sesuai dengan sikap kerjanya. Oke. Nah, ini adalah indikator capaiannya. Nah, untuk soal IC, karena kita hanya mengerjakan satu elemen, itu agak susah kita buat membuat sesuai dengan dimensi kompetensi tadi, yang 5 dimensi kompetensi. Jadi kita buat sederhana saja. Jadi di sini menjelaskan cara
Ini yang tadi ada di matriks di nah ini 3 ini berarti kita buat 3 soal sesuai dengan KUK-nya. Lanjut untuk pekerjaannya juga sama. Kita buat 3 soal. Ini tergantung dari KUK-nya ya. Atau kita sepakati saja. Kita buat satu saja atau seluruh KUK? Gimana Bapak dan Ibu? Satu aja, Pak. Ya, Satu. satu aja Lebih mudah. contohnya. Contohnya ya. Satu aja. Diambil satu dari KUK-nya, Ya, lalu prakteknya juga satu. Mungkin prakteknya nanti disesuaikan dengan KUK-nya. Mana yang lebih mudah dipraktekkan. Mungkin kita ambil prakteknya untuk yang kedua apa? Oke. Nah, di sini untuk soal IC-nya menjelaskan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 untuk pemenuhan kebijakan di bidang pesawat angkat dan angkut. Oke, di bawahnya sama tanggalnya berarti tanggal sekarang. Nah, di bawahnya ini adalah perangkat evaluasinya. Nah, di sini berarti soalnya jelaskan cara copy lalu pastekan di sini. Oke, lalu jawabannya silahkan Bapak dan Ibu jawab. Karena kan tidak ada sesinya, tidak ada peserta kan. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu cari jawabannya untuk pertanyaan yang telah dibuat. Lalu penilaian K ini maksudnya kompeten, BK ini belum kompeten. Nah, nanti ini ditempreng. Nah, ini kita buat satu saja. Lalu di bawahnya ada penilaiannya, umpan balik, lalu tanda tangan peserta, lalu tanda tangan pelatih atau trenernya, nama Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk praktik atau simulasi kerjanya, kita ambil dari soal praktiknya, mengidentifikasi dokumen, memeriksa proses, oke, praktekkan cara, oke. Nah, karena kalau praktek ini kan dari pengamatan ya, jadi hasilnya itu hanya memuaskan, cukup, kurang. Nah, jadi kita asumsikan ini memuaskan dengan nilainya kompeten. Oke, di bawahnya penilaian kinerja, lalu umpan balik, tanda tangan peserta, dan tanda tangan pelatih. Oke, nah di bawahnya ini terkait untuk apa penilaian di tempat kerja atau on the job training. Nah, ini adalah indikator perilaku. Ini lebih ke perilaku ketika peserta pelatihan melakukan pemagangan atau on the job training. Nah, ini sebetulnya sudah diisi, Pak. Jadi nanti eh, ini silahkan dibaca-baca apa saja sih indikatornya yang apa yang dinilai untuk on the job training atau pemagangan. Oke, atau sebentar, coba saya hapus bisa nggak ya? Karena ada lagi nanti untuk
Oke, untuk membuat dokumen ini cukup jelas, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Gampang kok, karena nggak pakai dimensi kita ini. Biasanya yang agak mikir ketika kita apa menerapkannya dengan dimensi kompetensi. Gimana, Pak Robi? Jadi yang bawah itu dihapus ya, yang Ya, yang tadi yang di bawah itu penilaian terkait on the job eh, training on saya the hapus. job training ya. Ya, nanti ada dokumen terkait penilaian di tempat kerja itu sudah saya buat yang lebih ringkas, Pak. Oke, baik. Oke, terus sudah cukup jelas. Saya share di grup. Hmm, Oke, selanjutnya untuk materi terakhir. Oke, berikut adalah materi yang terakhir, yaitu menilai kompetensi pelatihan pes- peserta pelatihan di tempat kerja. Oke, atau di sini on the job training, yaitu metode pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan di tempat kerja. Para karyawan mempelajari kerjanya sambil mengerjakan secara langsung. Nah, biasanya on the job training ini adalah karyawan-karyawan atau lulusan dari university yang memang sudah bekerja sama dengan tempat kerja tersebut untuk on the job training. Nah, biasanya teknik on the job training ini untuk rotasi jabatan atau pelatihan instruksi pekerjaan, magang, coaching, dan penugasan sementara. Nah, biasanya hal-hal ini yang dilakukan di dalam penerapan on the job training. Nah, untuk menilai kompetensi peserta pelatihan di tempat kerja ini, yaitu kita tetapkan dulu kriteria penilaiannya. Nah, kriteria penilaiannya ini ada beberapa hal, yaitu terkait pengetahuan dasar pekerjaannya, lalu keterampilan teknisnya, sikap dan perilaku kerjanya, penyelesaian tugas yang diberikan, dan kepatuhan terhadap K3 di tempat kerja.
Jadi ada beberapa penilaian yang menjadi kriteria. Nah, setelah itu, nah ini adalah kriteria penilaiannya. Lanjut menilai peserta pelatihannya. Nah, setelah kita tetapkan kriterianya, kita lakukan penilaian. Nah, penilaian ini terbagi menjadi 3 di ruang lingkup penilaian pelatihan, yaitu penilaian sebelum pelatihan, penilaian selama pelatihan, dan penilaian setelah pelatihan. Nah, penilaian sebelum pelatihan ini biasanya yang dinilai adalah dokumen TNA-nya, apakah memang pelatihan tersebut sudah eh, dilakukan analisa kebutuhan pelatihannya, apakah sudah sesuai dengan standar yang dituju dan gap kompetensinya itu memang ada. Lalu nanti juga dari profil atau tingkat kemampuan si pesertanya. Lalu kesiapan materi, kurikulum dan metode pelatihan, serta kesiapan sarana dan prasarananya untuk penilaian sebelum pelatihan. Lalu untuk penilaian selama pelatihan, itu yaitu kualitas di dalam penyampaian instrukturnya, lalu partisipasi dari peserta di dalam kegiatan pelatihan, lalu kesiapan dan kelayakan fasilitas saat digunakan di dalam pelatihan, lalu kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal serta kurikulum, dan penilaian terkait pemahaman peserta secara bertahap. Selanjutnya ada penilaian setelah pelatihan atau sesudah pelatihan. Ya, ini seperti biasanya, yaitu hasil dari pelatihannya, lalu tingkat kepuasan peserta di dalam mengikuti kegiatan pelatihan, lalu penerapan hasil pelatihan di tempat kerjanya, lalu dampak terhadap unit organisasinya, dan rekomendasi tindak lanjut setelah pelatihan tersebut dilakukan. Jadi ada 3 ruang lingkup penilaian pelatihan. Nah, terakhir yaitu mengevaluasi hasil penilaian. Nah, tujuan evaluasi hasil pelatihannya yaitu memastikan bahwa seluruh proses penilaian dilakukan sesuai prosedur, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan, lalu mengevaluasi apakah ada ketidaksesuaian yang terjadi di dalam nilai akhir yang telah diberikan kepada para peserta pelatihan. Lalu menjamin integritas dari hasil pelatihan itu sendiri. Jadi hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan pada peserta, instruktur, dan pihak manajemen serta pengguna. Lalu dapat memberikan sebagai dasar untuk tindak lanjut, baik untuk instrumen penilaiannya, apakah perlu ditambah, atau metode asesmennya perlu ditambah, atau mau proses pelatihannya itu sendiri. Lalu mendukung peningkatan mutu yang jelas. Seluruh evaluasi itu biasanya untuk menilai apakah mutunya itu masih terkendali sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga pelatihan, ataukah memang butuh peningkatan mutu di kedepannya. Oke, sampai di sini terkait menilai kompetensi peserta pelatihan di tempat kerja. Saya rasa Bapak dan Ibu juga sebagai trainer yang memang sudah berpengalaman, hal ini mungkin sudah pernah dilakukan. Atau mungkin belum pernah, tapi penerapannya saya rasa tidak terlalu sulit. Yang penting kita sudah membuat sebuah kriteria penilaiannya. Nanti tinggal kita nilai para peserta pelatihannya. Lalu hasil dari penilaian tersebut kita evaluasi untuk peninjauan ke depannya. Apakah perlu peningkatan mutu pelatihannya atau peningkatan di dalam metode asesmennya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak Robi, Cukup.
Cukup. Yang lain? Cukup, Pak, cukup. Ya, Pak Trisna Jaya ini di mana, Pak? Jakarta kah? Jakarta, Pak, Jakarta. Oh, oke, oke. Hujan, Hujan, Pak? hujan. Iya, Sama, Pak. makanya. Saya di Cibubur, Pak. Oh, Cibubur. Iya, Dekat lah. Tapi hujan iya, juga deras, ini juga deras ini. betul. Deras. Ya, mudah-mudahan nggak banjir, Pak, Jakarta. Enggak lah. Kayaknya hujan tapi nggak deras. Iya, yang penting nggak lama hujannya. Kalau Ah, lama, biasanya mau keluar udah males kita. iya, iya betul. Oke, saya akan kirim form penilaiannya. Mana? Oke, untuk kriteria ini sudah saya buatkan, jadi tinggal diisi seolah-olah memang sudah dijalankan on the job trainingnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menambahkan logo, mengisi, lalu bubuhkan tanda tangan. Oke, oke Bapak dan Ibu, saya sudah kirimkan tugas atau draft tugas untuk pembuatan slide presentasinya. Jadi untuk membuat slide presentasi silahkan disandingkan slide-nya dengan tugas rencana sesi. Nah ini kan ada urutan ya, tahapan pendahuluan terkait memperkenalkan diri, absensi peserta, persepsi, tata tertib. Nah ini nanti disandingkan dengan slide-nya. Nah ini urutannya harus sesuai dengan eh, sesi pembelajaran yang dibuat. Oke, jadi urutannya harus sesuai dengan sesi pembelajaran yang dibuat. Nah, di sini oke, materi pengetahuan. Nah, mungkin untuk misalkan pengetahuannya itu hanya dasar K3 ini contoh.
Yang ini tidak termasuk di dalam elemen yang telah dipilih. Nah, berarti di sini silahkan dibedah terkait dasar-dasar K3-nya. Jadi silahkan diisi slide-nya, lalu materi keterampilan juga sama. Nanti silahkan dibedah sesuai dengan elemen yang diambil. Tapi jika memang ketiganya ini mewakili elemen tersebut, ya silahkan bedah ketiganya. Lalu di sini tahap konsolidasi, oke. Nah, ini pertanyaan. Nah, ini adalah terkait instruktur memberikan contoh di dalam mempraktekkan, lalu kesimpulan, tahap evaluasi. Nah, ini evaluasi, silahkan disesuaikan pertanyaannya dengan yang telah dibuat. Nah, tugas tambahan, nah nanti silahkan diberikan tugas tambahan sesuai dengan materi yang disampaikan. Oke, sampai di sini cukup dipahami untuk membuat slide presentasinya, Bapak dan Ibu. Jadi rujukannya itu sesi pembelajaran. Nah, gimana misalkan kita pertemuan sesi kedua? Apakah harus seperti ini lagi di kegiatan pembelajaran secara nyatanya? Tidak perlu, karena hal ini dilakukan hanya di sesi yang pertama atau pembukaan kegiatan pelatihan. Nah, bisa jadi di dalam kegiatan pelatihan yang memberikan terkait safety induction itu, misalkan kita di hotel, bisa saja dari pihak hotel kita panggil untuk memberikan safety induction. Jadi nanti jika pihak hotel sudah memberikan safety induction, berarti nanti bisa di-skip oleh trainernya. Yang penting jangan sampai safety induction itu dilewati. Nah, safety induction ini selalu diingatkan di setiap kegiatan pelatihan. Safety induction dan tata tertib kegiatan pelatihan. Untuk mengingatkan kembali bahwa ada nilai-nilai budaya di dalam lembaga pelatihan kerja yang mereka ikuti kegiatan pelatihannya. Jadi untuk perkenalan mungkin hanya di awal saja. Nah, jadi untuk yang pertemuan selanjutnya ya kita absen. Mungkin ada beberapa hal yang bisa di-skip di pertemuan selanjutnya. Tapi kita asumsikan pembuatan slide ini adalah pembuatan slide untuk pertemuan pertama atau sesi pertama. Oke, sampai di sini cukup jelas? Jelas, Pak. Ada? Yes. Oke, dengan berakhirnya unit kompetensi ke-9 tadi, maka kegiatan pelatihan untuk program pelatihan pelatih sesuai dengan SKKNI nomor 333 tahun 2020 telah selesai. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti mengerjakan tugas-tugasnya. Link G Drive nanti akan saya share. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya terbuka. Silahkan ditanyakan melalui chat WA. Dan untuk tugas-tugasnya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau bisa di tanggal 5 itu jam 12 siang sudah selesai. Jadi nanti tanggal 5 jam 2 sore itu kita bisa melakukan pendaftaran uji. Dan tanggal 6-nya melaksanakan uji kompetensi. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Kita sepakati? Tanggal 5 jam 12 siang sudah selesai. Insya Allah. Oke. Sebenarnya kalau untuk dokumen-dokumen tugasnya, itu mungkin besok siang sudah selesai. Nah, tapi yang agak berat itu melakukan perekaman video micro teaching karena itu perlu meluangkan waktu 20 menit. Harus video, Pak. Nggak langsung aja. Iya, harus video, Pak. Kalau langsung sertifikasinya Online. bukan menggunakan portofolio. Nggak, Oke. maksudnya ini berarti one on one kan biasa kan, seperti biasa kan? Ya, ini online. Oh, online, maksudnya presentasinya bisa online kan, nggak usah video dong. Kalau bisa Oh, langsung aja lah untuk kalau presentasi. langsung, ya, kalau untuk uji kompetensi secara daring atau asesmen jarak jauh,
itu tidak bisa blended, Pak. Oh, Kalau memang ingin didemonstrasikan di depan asesor, berarti semua unit kompetensi didemonstrasikan. Nggak cukup hmm. sehari. Ya. Ya, jadi karena Opsinya, nggak bisa. opsinya, sorry Pak Tri, opsinya selain video tadi ada kan, ada pernah apa, Oke, ya, sertifikat gitu ya? sertifikat apresiasi, ya. Oh, itu bisa ya? Apresiasi, ya itu bisa, Pak. Oh ya udah. Ya, kalau ada Oke. sertifikat apresiasi, jadi slide-nya tetap dibuat, tapi Hmm. tidak usah Nggak usah membuat video ya? link, lampirkan sertifikat apresiasinya, Pak. Tanpa video berarti ya Pak ya? Ya, Oke, baik-baik. oke. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan terkait tugas-tugasnya dan proses sampai dengan sertifikasi nanti? Cukup ya? Pak Robi bingung atau gimana nih? Cukup, cukup. Cukup. Oke, oke. Oke, kalau gitu saya tutup kegiatan pelatihan ini. Mohon maaf jika ada hal terkait tindakan atau ucapan saya yang kurang berkenan di dalam kegiatan pelatihan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan Bapak dan Ibu juga bisa nanti setelah mendapatkan sertifikat metodologi kualifikasi 3 ini, jika memang ingin menjadi trainer untuk pelatihan di bidang metodologi, nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya share slide presentasinya, mungkin ada yang perlu dimodifikasi, silahkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menjadi seorang trainer untuk bidang metodologi level 3. Tapi nanti kalau memang ingin menjadi trainer metodologi level 4, ya Bapak dan Ibu harus ikut pelatihannya dulu dan sertifikasinya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sampai Tri. jumpa di hari Jumat di pendaftaran uji kompetensi. Nanti dokumen tugas-tugasnya diupload dalam bentuk PDF. Jangan lupa sudah ada tanggal dan tanda tangan. Dan diupload ke link drive-nya sesuai folder nama masing-masing. Nanti membuat folder sendiri sesuai nama masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Nanti, Semoga sukses berarti, di dalam sama-sama kalian. Pak, sama-sama. Gimana, Pak? Sama-sama. Ada yang Berarti nanti di foldernya dimasukin sesuai ini aja ya Pak, elemen kompetisi ya, unit-unit gitu kali ya. Iya, nanti jadi buat nama Kan ada. folder sesuai nama masing-masing. Hmm. Nah, nanti untuk filenya boleh Ya, filenya. ditambahkan nama unit kompetensinya. Lalu Ya, belakangnya itu judul dokumennya apa. Karena kadang ada oke. asesor yang menanyakan untuk unit kompetensi mengidentifikasi standar dan kualifikasi kerja ini, dokumen yang dilampirkan apa, Pak? Iya, iya, Nah, iya. kalau Bapak dan Ibu nggak eh, menghafalkan atau memahami relevansi antara nama unit dan judul dokumen Filenya. keluarannya, dia bingung Hmm. ya. Iya. Baik Pak. Oke, oke. Kalau gitu terima kasih semuanya, sukses Terima kasih Pak. selalu, Sama-sama Pak semoga Tri. sehat Amin. walafiat dalam Amin, amin. kegiatan sehari-hari. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.